Waktu kita bertambah usia lalu kita melihat realita kehidupan, kita menemukan bahwa memang kadang pertemanan itu bisa jadi satu wadah yang menyakitkan buat kita. Seberapa penting sih seorang tuh masih concern dengan circle pertemanan gitu ya? Komunitas kita emang gak sempurna. Terus lu memilih untuk pindah komunitas. Jangan-jangan kalau bener ada komunitas yang sempurna, tapi gara-gara lu pindah ke sana, yang tadinya sempurna jadi gak sempurna. Ada begitu banyak teman-teman yang akhirnya meninggalkan teman-teman mereka, meninggalkan circle mereka, meninggalkan komunitas mereka, yang akhirnya ya gue udah nggak mau di sini lagi, gue mau pergi. Kenapa mereka meninggalkan? Gitu? Ada satu istilah bilang gini, you cannot hate what Jesus love. Kalau lu beneran sayang sama Yesus, lu gak bisa benci apa yang Yesus kasihi. Kalau kita berani mencinta, artinya kita berani terluka. Teman-teman semua, warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan teman spesial yang sudah lama kita tidak berjumpa, kemungkinan 6, 7, 8 bulan teman-teman. Please welcome Pastor Randy Chandra Dinata. Halo bro. Ini. Hello bro, hello banget. Halo. Apa kabar ke Pastor Hello bro Randy? and hello God. Iya dong. Bener kalau Hello God tapi kita ngomongnya personal gitu. Di sini juga Hello God. Siap, Pastor siap. Randy, apa Yes. kabar? 6 Puji bulan. Tuhan. Apa yang 6 bulan. terjadi 6 bulan belakangan ini? Wah banyak ya bro ya. Ya banyak ya. Banyak sih. Banyak ya. Jadi, overall semua ada di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Wah. Termasuk begitu banyak hal luar biasa yang terjadi. Yes. Khususnya di dalam iman kekristenan kita dan juga gereja-gereja Indonesia. Tapi Pastor, terakhir kali kita kesini itu bahas kurang lebih tentang ini ya, pertemanan juga. Pelayanan, lebih ke pelayanan betul. Karena waktu itu singgung pertemanan dikit. Nah ini singgungan untuk episode ini maksudnya. Siap. Tentang pelayanan yang tahu batas. Itu betul. waktu itu. Nah cuma mungkin ada teman-teman baru yang lagi nonton, mungkin mereka belum kenal Pastor Randy siapa. Mungkin Pastor Randy boleh kenalan dulu nih ke teman-teman. Oke. Halo semuanya, namaku Randy Chandra Dinata. Dan saat ini aku melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer, melayani generasi muda, lalu juga aktif melayani juga di sosial media, khususnya di Instagram. Ya, nanti kalau mau follow bisa tanya-tanya langsung sama Julius aja deh. Nah ini langsung dimunculin kok di sini. Ting, Langsung ya, gitu. oke. Bisa lihat di bawah sini ya. Bisa lihat di samping kiri, samping kanan biasanya. iya, Nanti iya. teman-teman langsung follow aja. Pelayanan di sosial media dan juga buat teman-teman muda ya. Yep. Kalau nggak salah Kak Randy juga punya satu ya, IG namanya Sahabat Pemimpin, Wow, betul? Oke, betul. Nah mungkin boleh diceritain dikit tuh, Sahabat Pemimpin tuh apa? Ya, jadi sahabat pemimpin itu adalah kerinduan kita menjadi sebuah wadah di mana pemimpin-pemimpin muda Kristen se-Indonesia itu bisa bergabung, dan di sana kita belajar untuk bagaimana jadi seorang pemimpin yang juga menjadi sahabat bagi orang yang dipimpin. Ya, jadi tentunya itu jauh dari otoriter, dari sikap-sikap yang abusive dan sebagainya gitu. Itu satu. Dan yang kedua adalah kita juga mau bangun awareness bahwa bukan cuma pemimpin yang menyahabati, tapi juga setiap pemimpin itu juga membutuhkan sahabat. Nah, jadi kehadiran pemimpin lain bukan sebagai saingan, bukan sebagai kompetitor. Oh keren nih. Oh kompetitornya ditekan. Harus Gitu. Harus garis itu. bawahi. Harus itu, iya. Tapi justru kita ada sebagai sahabat yang saling mensupport, saling mendoakan gitu. Nah, awal mulanya memang sahabat pemimpin ini menjadi sebuah kerinduan aku bersama dengan almarhum Pastor Raditya Oloan. Iya. Jadi satu kali aku ingat betul itu konteksnya adalah belum lama ada seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Jared Wilson. Iya. Beliau itu mengakhiri hidupnya dengan cara suicide, dan itu menjadi berita yang viral Pada waktu itu. dan aku cukup terpukul juga mendengar berita tersebut. Sehingga satu kali lagi di tengah-tengah sebuah conference, aku jadi narasumber, lalu ada Kak Radit almarhum waktu itu juga akan jadi narasumber berikutnya, cuma dia udah datang duluan kan. Dan di situ aku tercetuslah satu statement itu bahwa
kita nggak bisa sendirian nih di dalam dunia pelayanan ini. Kita butuh sahabat pemimpin gitu. Oh. Nah, frase sahabat pemimpin itu ditangkap sama Karadit dan selesai kita pelayanan, dia nyamperin dan bilang, bro ini sahabat pemimpin harus dieksekusi nih, harus terrealisasi karena benar banyak pemimpin-pemimpin muda yang merasa kesepian, merasa nggak punya ruang untuk jadi diri sendiri dan sebagainya. Singkat cerita kita udah ngobrol, setahun berlalu karena 2020 masuk pandemi. Jadi nggak ada tuh omongan lagi soal sahabat pemimpin. Berkenang sekali itu ya pandemi Iya, itu ya. betul. Baru 2021 akhirnya kita mulai ngobrolin lagi. Oke. Gimana nih sahabat pemimpin? Oh iya. Kita udah brainstorming, udah sempet live IG juga untuk kita kapan launching gitu kan. Iya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Karadit sakit dan akhirnya harus berpulang gitu. Nah, sebulan kemudian aku tangkap ini sebagai amanah ya yang harus dijalankan gitu, dan sebulan kemudian sepeninggal Karadit kita launching tuh, kita adakan meeting perdana via Zoom, sahabat pemimpin, dan itu yang join 300-an orang dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak banget loh. 300 Keren itu banget banyak, sih. keren Iya. banget. Walaupun ya makin kesini kan seleksi alam ya, Iya, dan benar. ditambah juga udah masuk ke post pandemic, jadi aktivitas onsite udah kembali bermunculan. Udah pada sibuk sekarang. Betul, ya. Tapi sahabat pemimpin tetap eksis dengan satu kerinduan bahwa kita pengen pemimpin-pemimpin itu bisa gandengan tangan, gerak bareng, karena ladang ini kan terlalu luas Iya. untuk digarap banget. sendirian Betul kan. banget. Kita perlu gandengan tangan untuk kerjain bareng-bareng. Sahabat pemimpin ya. Tadi gue tangkap satu yang keren banget. Pemimpin pun butuh yang namanya sahabat. Yes, Bukan betul. pemimpin. Kita kan sering, mungkin pandangan kita adalah pemimpin yang kita punya gitu. Entah itu mentor, kawan, pastor gitu, youth pastor, dan semuanya itu adalah satu sosok di atas kita dan bukan jadi sahabat gitu. Betul. Kalaupun kita berekspektasinya adalah mereka yang jadi sahabat buat kita, tapi di saat yang sama mereka kan juga butuh sahabat ya. Sahabat seorang pemimpin gitu ya. Betul. Pemimpin butuh sahabat. Wow, keren banget. Mungkin teman-teman kalau udah dengar sekarang bisa follow dan dukung selalu pelayanan dari sahabat pemimpin itu. Cuma kalau kita mau tarik konteksnya tentang sahabat dan pertemanan gitu ya, Kak Randy ya. Sebenarnya seberapa penting sih seorang tuh masih concern dengan circle pertemanan gitu ya. Kalau kita ngomong tentang sahabat pemimpin kan, kita ngomongin tentang circle pertemanan atau pertemanan. Kita kan sering dengar juga tentang yang namanya circle gitu. Terus begitu kita udah tambah tua, kata sensitif itu, makanya agak susah diucapkan. Makanya agak ya. susah untuk diucapin. Seiring kita tambah tua, sering ada juga kutipan yang ngomong gitu. Circle pertemanan lu akan semakin sempit, akan semakin kecil, teman-teman lu akan semakin pergi. Mungkin kita bahas ke paling dasar gitu. Seberapa penting sih sosok atau circle pertemanan itu gitu. Ya, yang pertama tentunya semakin bertambah usia. Iya. Itu seperti kita menusuk diri kita sendiri gitu ya. Semakin bertambah usia. Iya, tapi itulah realita hidup ya. Yes, betul. Usia tidak akan pernah berkurang. Benar. Nah, waktu kita bertambah usia lalu kita melihat realita kehidupan, kita menemukan bahwa memang kadang pertemanan itu bisa jadi satu wadah yang menyakitkan buat kita. Benar gak sih? Bukan wadah yang baik ya. Gue tadi mikir lu bakal ngomong satu wadah yang kita butuh. Oh, ternyata satu wadah menyakitkan. Ekspektasinya demikian kan, bahwa iya. kalau punya temen tuh pasti aku jadi happy. Oh, iya, mereka akan hadir di saat aku butuh gitu. Betul. Tapi realitanya kan berapa banyak dari kita yang ketika berani membuka diri untuk masuk ke dalam sebuah circle pertemanan, yang ada malah kecewa. Iya kan? Yang ada malah, gua kira lu temen ternyata nusuk lu dari belakang. Aduh, serem banget. Bener lagi. Aduh, bener lagi. Iya, nah itu kan terjadi. Sehingga orang tuh makin kesini makin merasa bahwa kayaknya gua nggak butuh deh pertemanan-pertemanan kayak gitu. Semua itu munafik, semua itu palsu gitu kan. Oh, keren. Iya, Jadi gua lebih memilih untuk ya udah gua sendiri aja. Gue jadi manusia yang ansos karena gue pikir dengan pengalaman gue, dengan uang yang gue punya, dengan segala sesuatu yang gue punya, gue bisa kok hidup sendiri kayak gitu. Nah,
di tengah dunia yang makin lama makin individualis, makin egois, tapi justru gereja atau bahkan kebenaran firman Tuhan itu kan justru mengajarkan setiap kita bahwa kita tuh nggak boleh sendirian. Kita tuh harus membuka diri, bukan cuma nggak boleh tapi emang nggak bisa sendirian. Emang nggak bisa. Iya kan, dari awal Tuhan udah mendesain manusia, ya kan, ketika dosa belum masuk ke tengah dunia di Kejadian 3 kan. Iya. Bahkan di sebelum itu Tuhan udah bilang ada yang tidak baik, ya kan, yaitu jika manusia hanya seorang diri saja kan. Oh, keren banget, gue kaget loh. Iya kan? Keren banget. Iya, keren jadi banget. sebelum dosa masuk udah ada yang tidak baik, yaitu jika manusia seorang diri, dia butuh penolong, dia butuh sahabat gitu kan. Dan akhirnya Tuhan kasih Hawa kan buat si Adam gitu. Dan begitupun dalam hidup kita emang didesain Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita membuka diri, masuk ke dalam circle pertemanan gitu. Sekalipun kalau kita membuka diri, ada hal-hal positif yang akan kita dapat, yaitu mungkin sahabat-sahabat yang hadir, mendoakan, memberikan warna di hidup kita. Tapi jangan lupa juga bahwa ada konsekuensi ketika kita berani membuka diri dalam sebuah komunitas, yaitu apa? Ya tadi, akan timbul gesekan, akan timbul konflik, akan timbul luka akibat kita berani membuka diri tersebut. Iya. Nah, sampai situ dulu deh. Sampai situ dulu deh. Izinkan gue melanjutkan deh. Yes, betul. Komunitas-komunitas yang dimana terjadi gesekan, menimbulkan luka, pertemanan yang akhirnya mendatangkan kekecewaan. Kita tahu lah, itu bukan cerita lama. Betul. Gitu. Dan itu terjadi dimanapun nih. Pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kita bisa mulai dari situ. Gitu. Kenapa ada begitu banyak teman-teman yang akhirnya meninggalkan teman-teman mereka, meninggalkan circle mereka, meninggalkan komunitas mereka, yang akhirnya gue udah nggak mau di sini lagi, gue mau pergi. Ibarat kayak Sasuke ninggalin Konoha gitu. Aduh. Ya coba kan kalau teman-teman Naruto kerjaan. Kalau teman-teman nonton Naruto kan Sasuke harusnya tumbuh lahir di Konoha, dia pergi dari Konoha. Kayak Naruto. Iya ya, kalau dipikir-pikir Naruto niat banget loh. Naruto kan ngejar tuh Sasuke kan. Dikejar banget. Lu kenapa lu? Pokoknya gue bawa pulang lu ke desa. Akhirnya Sasuke menang gitu kan. Iya. Kenapa mereka meninggalkan gitu? Menarik ini ya, karena sedari awal memang komunitas dimanapun kita ditempatkan, khususnya kalau ini kita ngomongin konteks gereja ya, komunitas Kristen gitu ya. Menariknya adalah komunitas yang dibentuk ini adalah komunitas yang berasal dari orang-orangnya tuh dari background yang berbeda-beda. Mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda mungkin, ras yang berbeda, status sosial yang berbeda, gender yang berbeda, pola pikir kepribadian yang berbeda-beda, terus dijadikan satu. Dijadikan satu. Nah, ini yang pasti akan jadi problem. Nggak usah jauh-jauh deh. 12 murid Yesus. Oke. Ya kan? Yesus milih ada nelayan-nelayan yang kerjaannya nangkep ikan. Ya kan? Terus ada pemungut cukai yang narikin cukai dari nelayan tersebut. Dan juga orang-orang Israel yang ada di situ. Lalu tiba-tiba misalkan ada orang zelot, Simon orang zelot, yang adalah zelot itu kan seorang orang-orang yang bergerak untuk ngadain revolusi kan, mau mengalahkan penjajahan dengan pedang gitu. Nah, ada orang zelot, ada pemungut cukai. Bayangin, ini kan mantan pengkhianat kan. Gue nggak bisa bayangin aja tuh lagi doa makan, yuk kita doa makan bareng gitu ya, Yesus pimpin, melek si zelot udah naruh pedang di lehernya Matius pemungut cukai. Ya itu kan komunitasnya Yesus gitu loh. Dan emang kita nggak bisa mikir, Yesus kenapa milih orang kok variatif banget ya, kenapa sih nggak milih yang sewarna gitu biar aman, biar damai. Ya tapi memang itulah realita tubuh Kristus. Kita ini didesain Tuhan untuk bersatu dari latar belakang yang beraneka ragam. Ya kan, Tuhan sendiri bilang, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Tembok-tembok pemisah itu telah diruntuhkan. Ya, kamu yang tadinya orang asing, kamu tadinya pendatang,
sekarang jadi kawan sewarga dari keluarga kerajaan Allah. Wow. Dan itu PR-nya. PR-nya apa? Kalau ini circle-nya bukan circle di dalam Tuhan, lu ngeselin, lu banyak tingkah, lu beda sama kita, tendang aja. Iya enggak? Iya, benar. As simple as Benar that. banget. Iya enggak sih, Simple udah kucilin aja. Tapi ini kan komunitas Kristen, di mana dikatakan lu bukan lagi orang asing, tapi lu anggota keluarga kerajaan Allah. You are my family in Christ. Terus dia ngeselin, dia bikin masalah, dia banyak tingkah. Apa yang kita lakukan? Suruh pindah gereja. Kan gak bisa gitu kan? Iya, nggak bisa, Nggak sesimpel nggak itu. Kita harus belajar menerima, belajar mengasihi, belajar merangkul kembali, mengampuni, memberikan kesempatan kembali. Dan ini yang membuat akhirnya konflik-konflik itu niscaya terjadi dan niscaya terjadi dan luka itu pasti ditimbulkan. Pasti ada gesekan, ada luka dong. Nah, tapi di sini kita justru belajar. Sekalipun kita mengalami luka-luka tersebut, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu semua. Problemnya adalah mau nggak kita merespon dengan benar di dalam setiap proses itu, dan akhirnya kita justru semakin dewasa, semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus dalam sikap, perilaku, karakter kita through community. Gue suka tuh, Itu menurut gue menggambarkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan gitu. Cuman di beberapa pandangan gue di lapangan ya, gue pun termasuk salah satu orang yang kadang seringkali kita ada konflik tapi nggak berniat untuk konflik itu terjadi gitu. Termasuk orang-orang yang gue yakin lah setiap orang yang kecewa tuh bukan lu doang yang dikecewain. Satu tempat itu pasti dikecewain dengan segala tindakan yang terjadi gitu. Cuman kan nggak semua tuh bisa menerima apa nggak bisa menerima tentang kekecewaan yang mereka punya. Nah itu kalau ada satu orang aja yang kecewa, gue yakin semua orang kecewa. Nah cuma pertanyaannya, gimana cara lu melawan kekecewaan itu gitu loh? Karena kan akhirnya kita tahu kekecewaan tuh akan membuat lo, gue mau cari tempat di mana gue nggak kecewa. Yang akhirnya tempat itu ditinggalin gitu, bum blar. Bum blar ya. Bum bubar. Gitu. Iya. Nah ini yang pertama-tama kita memang harus ubah dulu mindsetnya ya. Kita ubah dulu mindset. Iya, cara pandang kita mengenai apa sih itu gereja, apa sih itu komunitas Kristen. Kita tahu kan semua manusia ini telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Perlu nggak dikutip ayatnya? Udah. Nggak usah. Tunggu nggak, justru PR. Teman-teman tolong yang lagi nonton, komen ya. tolong buka firman Tuhan, baca. Nah, kita semua adalah orang yang berdosa, ditebus, diselamatkan, dan sekarang posisinya kita ini sedang berobat jalan kan. Kita bukan orang-orang yang sudah perfect, bukan orang-orang yang sudah sempurna. Kalau udah sempurna mungkin Tuhan panggil kita. Oh iya, amin, haleluya. Pada saatnya. Iya, pada saatnya. Kapan-kapan deh. Benar. Tapi kan sekarang kita realitanya masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan. Kita nih lagi berobat jalan untuk diserupakan dengan Kristus. Iya. Nah, kalau masing-masing dari kita ini orang-orang yang tidak sempurna, ya kan, artinya kita juga ada di sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Gereja yang juga tidak sempurna. Nah, maka dari itu kita perlu tanamkan ini, bahwa iya ya, tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Saya justru mau challenge, kalau ada nih satu pertemanan, komunitas yang udah belasan tahun, puluhan tahun komunitasan bareng tapi nggak pernah terjadi gesekan. Nah, biasanya nih ada dua penyebabnya. Yang pertama, semua orang nggak enakan. Berarti ada tiga. Ada tiga. Itu gue bercanda loh. Sorry. Semua orang nggak apa-apa. Semua orang nggak enakan. Jadi nggak kegesek ya. Iya, nggak kegesek. Saling ngalah. Iya, nggak ada yang mau. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. People pleaser semua. Tapi balik lagi, ada nggak komunitas yang model gitu? Nggak ada. Pasti kan kepribadian beda-beda. Nah, satu nggak enakan ya. Kedua, bisa jadi itu anggotanya udah jadi malaikat semua, bro. Haleluya. Udah bersayap ya kan. Udah nggak nginjek bumi gitu kan. Kalau ketemu pasti shalom, haleluya, puji Tuhan gitu kan. Yang which is nggak mungkin, nggak ada lah anggotanya malaikat semua. Dan yang ketiga bisa jadi atau bukan bisa jadi, udah pasti. Kenapa
tidak ada konflik terjadi, hubungan satu dengan yang lain tuh kurang akrab, bro. Masing-masing itu bangun tembok. Wih, Jadi iya, kita iya. sekedar hahaha, kita sekedar kenal nama, ya kan, tahu rumahnya di mana, itu aja. Tapi kalau lebih dalam lagi kita saling mengenal, kita membuka diri, struggle lu apa sih? Keadaan lu gimana hari ini? Itu jangan. Itu rahasia. Itu daerah privacy gua. Iya, kadang kita mikirnya lain kali aja lah Lain ceritanya. kali aja ya kan. Kita merasa jangan-jangan tempat ini bukanlah safe space buat gua. Bukan podcast ya, safe Oh, space. iya, kayak kenal tuh. Belum sempat datang doi. terus. Iya, belum jadi ruang aman buat gua. Jadi akhirnya kita menutup diri dan membatasi diri. Nah, yang begini-begini ya ya bisa jadi konflik akan sangat Erat atau jarang terjadi jarang. karena kita membatasi diri. Nah, tapi waktu kita sadar, oh iya, kalau saya main komunitas, berani membuka diri, ya berarti gesekan itu sangat mungkin terjadi. Sangat berpotensi untuk terjadi dengan pemimpin saya, dengan rekan-rekan pelayanan saya dan sebagainya gitu. Jadi mindset ini dulu yang harus kita terima. Jangan pernah berpikir kenapa sih komunitas ini berkonflik loh. Emang iya, ini justru akan terjadi di hidupmu. Ketika engkau memilih, ya udah saya pindah komunitas, ya kan? Kita biasanya jalur jalan ninja kita kan pindah komunitas. Pindah desa. Iya, bener. Itu paling instan yang bisa kita lakukan. Tapi gini, misal nih ya, komunitas kita emang gak sempurna. Iya. Terus lu memilih untuk pindah komunitas. Jangan-jangan kalau bener ada komunitas yang sempurna, tapi gara-gara lu pindah ke sana, yang tadinya sempurna jadi nggak sempurna. Wow. Karena bisa jadi biang keroknya siapa? Anda sendiri. Kita sendiri. Betul. Betul. Yang perlu untuk introspeksi. Ya enggak, karena gue percaya dalam komunitas nggak ada tuh yang yang ini 100% bener, dia nggak pernah bikin salah. Ini yang 100% tukang bikin salah. Enggak, pasti ada part-part tertentu yang kita harus berani buka ruang untuk gue tuh ada salahnya juga. Gue juga perlu ada part yang dikoreksi gitu loh. Nah, kalau kita punya mindset kayak gitu, gue percaya nggak akan kaget, nggak akan lebay deh ketika terjadi gesekan terus responnya langsung pindah, ngambek gitu. Enggak. Justru kita bisa lebih tenang, lebih bijak untuk merenungkan, oke, gue tenangkan diri dulu, part mana yang gue harus perbaiki gitu. Dan gue harus berbesar hati untuk rekonsiliasi, untuk melepaskan pengampunan dan jalan bareng-bareng lagi. Iya. Menciptakan tembok itu ya. Gue tadi sempat mikir sesaat gitu. Berarti ketika lo ingin berterjun kepada pertemanan atau komunitas, lo membuka diri lo, otomatis sama dengan lo membuka diri lo ke konflik gitu. Yes. Wow. That's right. Iya. Wow. Nah, aku pernah bilang gini, kan kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas artinya kita membuka diri untuk mengasihi kan. Untuk mencintai orang-orang yang ada di situ. Nah, aku punya statement, kalau kita berani mencinta artinya kita berani terluka. Berani mencinta, berani terluka. Berani mencinta, berani terluka. Iya gak sih? Iya. Dimanapun lah, semua Wow. aspek kehidupan, dalam berumah tangga, relationship, pernikahan, pacaran. Saya setuju. Langsung saya setuju gitu. Dia kan senior gitu, Ya, udah dia. merit duluan. Bener. Kalau gua kan OTW. Benar. Jadi siap-siap untuk saya siap. terluka gitu. Dan tapi ya balik lagi ya, aku percaya nggak sia-sia lah dalam ada istilah no pain no gain kan. Oh, Nah, iya. ya Wah, nggak? koneksinya bagus banget tuh, Ada. keren banget tuh. Sekalipun kita terluka, sekalipun kita kecewa, tapi kita meresponinya dengan benar. Percaya deh, luka-luka itu nggak sia-sia, tapi akan membentuk kita jadi pribadi yang kuat, pribadi yang bijak, pribadi yang dewasa. Jadi dalam relationship kita bukannya melukai kembali, tapi justru nanti saling memberkati lewat Iya. hubungan kita justru. Iya. Saling memberikan makna, memberikan hal-hal yang positif kepada pasangan kita. Iya, gue jadi inget satu ya. Amsal, besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya. Yes, betul. Gue sempat belajar dari mana gitu, kayak di dalam perenungan gue. Besi menajamkan besi kan bukan sesuatu yang
bantal pukul bantal gitu. Iya, itu mah Bener-bener. enak ya. Iya, itu Perang mah bantal. enak, perang bantal enak. Cuma kan kalau lu besi lu pukul That's sekeras-kerasnya, right. lu pukul sekeras-kerasnya. Tujuannya pada akhirnya tajam gitu. Yes. Bukan It's sesuatu good. yang satu hal yang kayak lu mengalami suatu pengerasan gitu, lu mengalami segala hal yang nggak enak, tapi ujung-ujungnya lu malah menjadi lembek, enggak kan? Lu mengalami sesuatu yang nggak enak, ujung-ujungnya lu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, lu Betul. semakin tajam. Makanya kadang Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin kadang kita belum ngerti gitu tentang arti dari pembentukan itu ya di dalam komunitas. Makanya kalau Randy sempat ngomong, lu akan mengalami satu konflik, itu sudah pasti di dalam komunitas. Yeah. Lu akan mengalami satu gesekan, Yeah. itu sudah terjadi. Ya makanya besi saling menggesek satu sama lain. Cuman yang pertanyaannya, berarti masih perlu nggak kita berkomunitas gitu? Karena kan lu melewati aja udah susah. Lu ngebayangin aja udah belum lagi kalau yang udah ngelewatin ya teman-teman, banyak drama. Gue tuh salah satu orang yang nggak suka drama gitu. Ya maksudnya menurut gue, Setuju. menurut gue kalau lu ada masalah kelarin cepet lah, selesai gitu kan. Lu nggak perlu bawa sampai besok, minggu depan, setahun gitu, 2 tahun gitu, nggak harus. Lu bisa kelarin cepet. Ya jadi menurut gue itu masih perlu nggak kalau gitu orang-orang buat masuk ke dalam komunitas itu gitu. Iya. Kalau bagi aku sih masih sangat perlu ya. Masih sangat Karena perlu. gini, sekalipun Yesus ya, kita langsung aja ke sang sumber ya. Ke ke bro kita bro. Ya, ke bro kita yang paling mulia itu. Haleluya. Ya, bahwa sekalipun Yesus juga mengalami banyak kekecewaan, baik itu di tengah murid-murid, ya nggak sih? Ini orang-orang Iya. pada ya nggak usah jauh-jauh lah. Emang mereka ya gambaran kita nggak sih gitu Iya, kan? iya. Suka aneh-aneh gitu kan. Yesus punya visi apa? Tiba-tiba nyokapnya Zebedius Brothers tuh kan dateng terus kayak nanti kalau engkau menggulingkan Roma, kasih tempat ya buat anak-anak gua kanan kiri lo. Gitu. Terus kalau Yesus bisa baca pikiran Yudas, mungkin Yudas tuh udah oke, menteri keuangan, bendahara, ya kan udah pikirannya duit gitu Iya, kan. duit. Iya, jadi even di tengah kekecewaan yang Yesus bisa alami di tengah murid-murid, Yesus pun tetap mengasihi mereka. Even Yesus pernah dikecewakan, let's say di sinagog di Bait Allah, Yesus lagi khotbah, terus datang orang-orang Farisi, ahli Taurat, mencoba Yesus kan, dikasih pertanyaan-pertanyaan sulit kayak gitu. Tapi Alkitab nggak pernah mencatat lalu Yesus bikin sinagog tandingan di bukit mana gitu kan. Bagus sekali saudara-saudara. Menurut gue ini keren banget. Yesus nggak udahlah, nggak usah main-main ke sinagog Bait Allah, kita bikin aja sinagog tandingan gitu kan, enggak. Alkitab mencatat keesokan hari Yesus kembali mengajar di Bait Allah pagi-pagi benar. So kalau Yesus aja nggak pernah berhenti untuk mengasihi orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan tersebut, kita pun harus belajar mengasihi komunitas-komunitas yang dimana Tuhan tempatkan kita gitu. Dan aku percaya nggak kebetulan kok gitu. Ada satu istilah bilang ini, you cannot hate what Jesus love. Kalau lu beneran sayang sama Yesus, lu nggak bisa benci apa yang Yesus kasihi. Kalau Yesus kasihi gereja, Yesus kasih komunitas Kristen, lu harus belajar mengasihi gereja dan komunitas sekalipun lu pernah dikecewakan, sekalipun lu pernah sakit hati karenanya, tapi panggilan itu akan terus datang kayak, ayo kasihi, kasihi. Ayo tobat. Ayo tobat tong gitu. Iya, jadi terlalu banyak berkat sih menurutku. Apalagi kalau kita misalkan udah memuridkan, mementor ya kan dalam komunitas. Waktu lu mementor, percaya deh, orang-orang yang lu mentor mungkin diberkati, pasti diberkati iya. Tapi berkat yang sama juga berlaku buat lu kok. Ketika kita mengasihi mereka, ketika kita memuridkan mereka, lalu mereka bikin salah, bikin kecewa, di situ kita lagi diproses juga. Wow, iya. Kita lagi didewasakan juga. Jangan pikir, oh itu mah mereka yang diberkati, gua berbagi berkat. Enggak, kita pun saling diberkati karenanya gitu. Jadi aku percaya semua komunitas tuh selama kita punya hati mau belajar, mau terbuka, akan menjadi sesuatu yang memang kita butuhkan. Iya. Gitu. Komunitas yang menaruh Kristus di tengah gitu ya. Wow, that's Itu pasti satu komunitas yang
kita nggak bilang sempurna, tapi sedang belajar untuk mengikuti kasih itu. On the way. On the way. On the way. To busway. Bukan. Coba gue punya pertanyaan 1 juta umat nih. Waduh. Pertanyaan 1 juta umat. Yang gue suka banget pertanyaannya. Gue sudah merenungkan begitu lama hingga hari ini dan mungkin sampai seterusnya. Ini bukan pertanyaan semata-mata dari gue juga gitu. Pertanyaan dari seluruh orang, teman-teman dunia. Oke. Mungkin khususnya Indonesia karena ini masalah Indonesia doang kali. Gue jadi penasaran apa nih sebenarnya pertanyaan pertanyaan. simple, jawabannya susah. Gimana cara menghadapi kekecewaan itu? Karena kekecewaan ini luar biasa keren. Dibahas di mana-mana, dialami oleh seluruh manusia, dialami oleh seluruh pemimpin. Iya. Makanya dialami oleh apapun bentuknya tuh dialami gitu. Oke. Bahkan ini terjadi di luar komunitas gereja. Cuman kalau kita ngomongin tentang Kekecewaan ya. komunitas gereja dan kekecewaan, gimana cara lu menghadapi kekecewaan itu? Kekecewaan ini yang harusnya lahirnya dari lu doang gitu. Gitu. Gimana cara lu menghadapi? Ini Kita butuh 10 menit buat bukan bercanda. Ya, jadi kalau menurutku yang pertama kita harus bisa mendivine rasa kecewa yang kita sedang rasakan. Kita harus belajar untuk memahami apa sih yang saat ini lagi gua rasakan gitu. Karena sorry to say nih, kadang komunitas Kristen membudayakan satu culture di mana kecewa, terluka, tidak baik-baik saja itu sesuatu yang tabu. Misalkan ya, kalau di gerejaku gitu ya, ada kebiasaan kan, kayaknya di semua gereja sih ya, kalau ada gue mau kelanjutin itu loh. Biar lebih aman kayak gue yang ngomong ya gitu. di semua gereja Iya, ya. iya. Kadang kan worship leadernya, pemimpin pujiannya nanya, "Shalom saudara, apa kabarnya?" Wah, Baik, haleluya. nah lalu jawaban template-nya kan dahsyat, luar biasa, yes. Oh, itu GBI banget. Oh gitu ya. Dahsyat, luar biasa, yes gitu. Dan kita terbiasa dengan budaya demikian. Tapi coba kalau kita mau jujur, samperin satu-satu, terus kita bilang ini, stop, udah, nggak usah jawab template, jawab jujur, beneran, apa kabar lo gitu. Dan aku percaya nggak sedikit yang akan jawab, sebenarnya sih aku lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya sih aku lagi sedih, aku lagi kecewa gitu. Cuma komunitas kita tidak terbiasa dengan jawaban seperti ini. Yang kita mau itu kan selalu dahsyat, luar biasa gitu. Nah, tapi coba belajar untuk jujur kepada diri sendiri dulu bahwa aku memang sedang tidak baik-baik saja. Aku butuh pertolongan. Ya tentunya pertama-tama pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan itu tidak membuang kita saat kita lagi tidak baik-baik saja. Oh iya. Nah, ini yang seringkali mindset yang salah yang kebentuk. Kayaknya Tuhan tuh berkenannya cuma pas aku lagi perform, lagi on fire, lagi baik-baik gitu kan. Tapi kalau lagi kecewa, lagi nggak baik-baik aja Tuhan menjauh. Enggak, justru kan firman Tuhan bilang Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Iya kan? Oh, iya. Dan bahkan ada ayat firman Tuhan yang berkata Yesus menangis. Yesus berduka, Yesus bersedih. Even Yesus pun pernah mengalami hal-hal demikian kan. Iya. Nah, sekarang yang jadi problem adalah kita mau nggak mengembrace kita punya rasa kecewa itu, kita bawa kepada Tuhan, dan lebih jauh lagi kalau kita punya orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang boleh dikatakan sebagai support system kita. Nah, kita cerita sama mereka. Gue lagi nggak baik-baik aja nih. Mereka kan safe space gue, ruang aman gue cerita, gue sharing. Nah, dari situ sekalipun memang tidak instan, tapi pasti ada progresnya. Pelan-pelan kita bisa memahami, oh ternyata gue emang lagi sakit hati, bahkan sampai trauma nih. Nah, makanya gue butuh ditemenin, gue butuh didoain. Bahkan lebih jauh lagi ya, mungkin di pembahasan yang lain ya. Kalau butuh datang ke psikolog mungkin. Ya kan? Itu masih jadi hal yang tabu kan. Ih, mana nih imannya kok ke psikolog gitu kan. Mana nih katanya masih anak ada Tuhan. Ya? Nah, masih ada ya. Masih sayangnya ya masih ada. Masih Nah, ada. yang begitu-begitu kita perlu untuk
lebih jauh lagi ya, mempelajari, membuka diri, akhirnya kita bisa jadi pribadi yang pulih. Ketimbang kita denial, kita selalu bilang enggak, aku anak Tuhan, yes dahsyat, padahal hatinya ini masih banyak luka yang belum diberesin. Nah itu cepat atau lambat, tinggal tunggu waktu tuh kayak bom waktu. Pasti akan meledak ketika terjadi gesekan atau konflik. Menerima kerapuhan ya. Menerima itu kerapuhan. kata-kata itu, kerapuhan ya. Vulnerability. Wah. Woi, keren tuh. Yes. Menerima kerapuhan. Kadang emang pertemanan komunitas tuh agak tricky. Kita bahas 40 menit tuh itu ini aja udah keren banget gitu. Maksudnya masih terlalu luas teman-teman untuk teman-teman cari jawabannya sendiri gitu. Cuman kalau kita dari tadi udah ngomongin temen, kita ngomongin komunitas, kita ngomongin tentang kekecewaan gitu. Mungkin saat ini juga ada teman-teman yang belum menemukan komunitas yang tepat buat mereka. Mungkin ada teman-teman yang saat ini mempertanyakan tentang arti teman gitu. Karena baru saja gue mau cari contoh yang jelek, cuma jangan deh. Baru saja dikecewain sama temannya, Mungkin saat ini banyak yang juga merasa kok komunitas gue nggak support gue dan sebagainya gitu. Mungkin ada satu nggak message buat teman-teman kita yang lagi bergumul dengan problem-problem ini, dan mungkin juga gue beberapa kali denger orang-orang yang nonton podcast Hello God gitu membantu mereka yang juga bergumul gitu. Gimana cara kita menguatkan? Ya, jadi pesanku buat teman-teman yang sedang mencari, ya silakan saja mencari. Tapi at the end of the day kita harus ya decide juga. Akhirnya kita harus memutuskan, aku mau bertumbuh di mana, aku mau membuka diriku di mana. Ya karena kalau cuma sekedar GJJ atau KJJ apa tuh? Apa tuh? GJ. Bentar gue boleh gue cari tahu kan nih? Kayak GJJ tuh gereja jalan-jalan, ya kan? Atau komunitas jalan-jalan. Jadi kayak sekedar mampir-mampir aja gitu. Ya akhirnya kita nggak akan bisa bertumbuh maksimal. Karena ketika kita akhirnya memutuskan untuk bertumbuh di satu komunitas, bertumbuh di satu gereja, artinya itu udah sepaket. Sama juga dengan konsekuensinya adalah siap untuk bergesekan, siap untuk tidak mendapatkan apa yang kita mau. Karena pada akhirnya tadi salah satu kenapa kita harus berkomunitas ya. Kita punya luka, kita punya trauma yang belum beres, itu biasanya bisa pop up gitu. Bisa bermunculan. Iya banget. Yang selama ini kita pikir kayaknya gue udah beres deh di aspek yang ini. Kok ternyata muncul lagi. Oh ternyata belum beres betul nih. Masih harus disembuhkan, dipulihkan gitu kan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita open di komunitas. Gitu. Jadi teman-teman ayo jangan menyerah ya. Kalau pernah kecewa di satu tempat ya you mau cari tempat yang baru boleh, mau kembali ke tempat yang lama lebih hebat lagi gitu kan. Nah itu bisa kita lakukan. Dan yang berikutnya kalau ada teman-teman yang datang ke komunitas kita, jangan yang sudah ada itu membangun satu eksklusivitas. Nah ini yang sering kali terjadi juga. Jadi oke, ini orang diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira kriterianya masuk gak ya ke komunitas saya. Akhirnya komunitas Kristen jadi komunitas yang sangat eksklusif. Bahaya, Padahal Yesus itu kan sangat inklusif. Dia mau bergaul dengan siapa saja, dengan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Yesus pun mau menampung mereka, mau bergaul dengan mereka gitu. Jadi jangan bangun tembok eksklusivitas, jangan menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Kan banyak orang doanya gini, bro. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa kepada gerejaku atau kepada komunitasku. Giliran dikirim sama Tuhan, komplain dia. Kenapa yang ini Tuhan? Iya gak? Bagus. Komplain kenapa begini? Ya di situ kita belajar mengasihi, menerima apa adanya. Jangan kita berdoa begitu kesabaran setipis tisu ya udah. Orangnya juga bilang ya katanya kasih Yesus menerima, saya baru datang aja udah dijutekin, udah dijulitin gitu. Jadi dua pihak harus belajar lah
sama-sama mengasihi dan menerima. satu Belajar dengan yang mengasihi, menerima, belajar merendahkan diri, Yes, belajar that's tidak right. meninggikan diri. lain. Ribet ya guys? Iya ribet, siapa suruh jadi Kristus? Iya, betul. Kita kali bercanda. Aduh, sebenarnya udah hampir 40, gue merasa masih banyak pertanyaan sebenarnya. Kayak ini satu hal yang emang topik nggak gampang buat kita kulik bareng-bareng. Mungkin tadi Pastor Randy udah cerita begitu bagus sebagian besar, begitu kompleks, tapi mungkin masih banyak teman-teman yang punya cerita yang beragam. Teman-teman jangan lupa tanya langsung ke Boleh, Pastor Randy lewat boleh. Instagramnya di Randy Chandra Dinata. Dinata. Tulis Nanti. aja Randy Chandra Dinata nanti keluar. Iya, nanti aku juga posting di sini biar teman-teman gak salah IG. Benar. Betul, kalau teman-teman juga saat ini mungkin merindukan atau datang ke komunitas, jangan lupa datang ke komunitas Pastor Randy di Ada di Master Plan Youth atau juga yang usia dewasa muda di Master Plan Young and Pro. iya, iya. Gitu. Dan juga kalau mau datang ke gerejanya bisa datang ke gerejanya di Boleh di GB Pancing Ebenezer. terus. Makasih loh, Iya. promosi terus gue. Enggak, jadi. ini bukan promosi, ini namanya memperluas ladang. Oh, haleluya. Gue suka juga. Betul. Kita memperluas ladang. Benar, GBI Ebenezer di daerah Ebenezer. Menteng, Jakarta Pusat. keren. Bisa habis itu kelar ibadah makan McD bareng-bareng. Ada McD sebelah ada. Aduh, jangan nanti sebut. Jangan sebut bahaya. Ada itulah Kita nggak pokoknya. disponsori Iya. soalnya ya. Aduh. Ada itulah pokoknya. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Ah, gitu. Ebenezer, betul, Ebenezer. Keren banget. Pokoknya apapun yang terjadi teman-teman kita minta tolong dukungannya buat support selalu pelayanan Pastor Randy. Amin. Dan juga mungkin teman-teman yang sudah melayani dimanapun, karena selama kita ada di ladangnya Tuhan, kita melayani ladang Tuhan, kita melayani Tuhan. Karena itu semuanya ya semua datang dari Tuhan dan semua untuk Tuhan gitu ya teman-teman. Ingat kalau bergumul jangan lupa kontak langsung. Kita juga minta tolong teman-teman dukungannya buat follow sosial media kita Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengar episode ini di Noise dan Spotify. Juga kita minta tolong teman-teman buat download aplikasi kita, pas banget tuh. Wih. Ada di App Store dan Play Store. Di situ teman-teman ketika download, teman-teman bisa saling mendoakan dan juga bisa didoakan. Buat teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan secara langsung, bisa kontak teman kita Mario namanya. Oke. Mario ini akan melayani teman-teman secara personal di aplikasi Hello God. Gitu Nice. teman-teman. Thank you kalau gitu Pastor Randy for Pleasure. today. Thank Pleasure, you bro. banget. Thank you untuk Amelia di sebelah sana, dan thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.